Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2017 dirilis sebuah lagu berjudul Perfect yang dinyanyikan oleh Ed Sheeran. Lagu ini sangat disukai banyak orang, terutama anak muda, sehingga kemudian dibuat beberapa variannya, seperti duet dengan Beyonce dan duet dengan Andrea Bocelli. Lagu ini menggambarkan seorang yang sedang jatuh cinta, sehingga menggambarkan si dia sebagai seorang yang perfect, seorang yang sempurna. Kalau di Indonesia lagu berjudul Sempurna dari Andra and the Backbone sudah dirilis sejak tahun 2007 dan disukai oleh banyak orang juga. Sempurna adalah idaman banyak orang. Tidak hanya pacar yang sempurna, namun juga istri yang sempurna, suami yang sempurna, anak yang sempurna, kakak yang sempurna, adik yang sempurna, mertua yang sempurna, menantu yang sempurna, karyawan yang sempurna, atasan yang sempurna, rekan yang sempurna, sahabat yang sempurna. Bahkan juga anggota jemaat yang sempurna, penatua yang sempurna, dan pendeta yang sempurna. Apakah itu ada? Kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang punya kelemahan, keterbatasan, kekurangan, kesalahan, kegagalan, dan sisi-sisi negatif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu mengapa Yesus berkata pada Matius 5 ayat 48, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Bukankah ajaran Yesus ini mustahil untuk dilakukan? Bukankah tidak ada manusia yang sempurna? Mari kita perhatikan apa arti sempurna dalam ayat ini. Kata sempurna dalam bahasa Yunani adalah teleios, yang berarti mencapai tujuan, berfungsi sesuai tujuan, selesai, komplit, dewasa, bertumbuh secara penuh, berintegritas, dan memiliki kebajikan atau keutamaan, virtue. Dalam kata sempurna, tergambarkan adanya proses bertumbuh menuju kedewasaan hingga mencapai tujuan, berfungsi sesuai tujuan, menjadi dewasa dan komplit. Lalu apa ukurannya? Pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu Matius 5 ayat 44 sampai 47, Yesus mengajar, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?" Itulah ajaran Yesus yang kemudian ditutup dengan kesimpulan pada ayat 48. "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Dalam kelemahan, keterbatasan, kekurangan, kesalahan, kegagalan, dan sisi-sisi negatif yang kita miliki, kita dipanggil untuk menjadi sempurna, menjadi dewasa secara penuh,
yaitu dengan melakukan apa yang dilakukan oleh Bapa di surga. Mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Sama seperti Bapa yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi semua orang. Murid-murid Yesus dan orang banyak, termasuk kita semua, dipanggil untuk mengasihi dan membawa damai sejahtera bagi semua orang, tidak hanya pada orang-orang yang kita kenal atau yang baik kepada kita. Itulah yang dimaksud dengan sempurna, sebagaimana diajarkan dan dikehendaki oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan kembali, apakah kita sudah berkembang menuju pada kedewasaan? Sesuai dengan ajaran Yesus, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Apakah kita sudah berfungsi di tengah masyarakat sebagaimana mestinya, yaitu mengasihi semua orang sebagai sesama? Bahkan mengasihi musuh, yaitu orang yang membenci kita, yang tidak senang kepada kita, dan kita mendoakan mereka. Pada era digital seperti sekarang ini, dalam keterbukaan dan kebebasan beribadah dan berekspresi, mungkin muncul ungkapan atau komentar yang kurang menyenangkan bagi kita, bahkan mungkin menyakiti hati kita. Sudahkah kita dapat mengasihi dan mendoakan orang itu? Sudahkah kita melihat semua orang sebagai sesama tanpa membeda-bedakan? Pada masa pandemi ini, kita diingatkan semua orang sama takut dan khawatirnya menghadapi wabah penyakit. Karena COVID-19 dapat menyerang siapa saja, tidak peduli usia, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, agama, etnis, hobi, dan sebagainya. Semua orang juga sama beratnya menjalani hidup. Mari kita pakai setiap kesempatan untuk mengasihi dan membawa damai sejahtera bagi semua orang, tidak hanya pada orang-orang yang kita kenal atau yang baik kepada kita. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin.